Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, termasuk bulan-bulan haram ya, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bulan-bulan yang 4. Jadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah kemuliaan bulan Ramadan itu ada 4. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, bulan kemarin berarti. Kemudian yang kedua ini bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Iffah, bulan Muharram. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Intinya kita berada di bulan-bulan mulia. Kemuliaannya lagi terletak di 10 hari pertama. Kita berada di 10 hari pertama. Kita intinya masih di 10 hari pertama lah, bulan Dzulhijjah. Baik yang sekarang tanggal 9 ataupun yang sekarang tanggal 8. Masih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28. Hadisnya ataupun ayatnya panjang sebenarnya, tapi intinya wayadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu disuruh untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Pada hari-hari yang telah ditentukan itu para ulama ahli tafsir itu menyebutkan di antaranya Imam Ibnu Katsir, ayyamin ma'lumat adalah al-asru al-awail min syahri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji disuruh untuk menyebut nama Allah. Disuruh untuk menyebut nama Allah ini para ulama menjelaskan takbiran, maksudnya menyebut nama Allah, ada takbir, tahlil dan lain sebagainya. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fajr ayat 2. Wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, demi waktu fajar, ayat 1. Ayat 2-nya walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Para ulama menjelaskan, ya para ulama ahli tafsir, Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan an Tafsir Ayil Quran itu menyebutkan bahwa layalin ashr yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sama, al-asru al-awail min syahri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Juga dijelaskan secara khusus oleh para ulama di dalam hadis Rasulullah SAW. Imam At-Tabrani ataupun Imam At-Tabarani itu membuat satu buku yang berisi tentang kumpulan hadis-hadis yang berkenaan dengan bulan Dzulhijjah. Terkhusus adalah keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak ya hadisnya, tapi diantaranya ada hadis afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari di dunia yang paling afdol adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ada hadis lain, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ma min ayyamin an amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan tersebut itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, tadi dijelaskan secara khusus, disebutkan secara khusus, dicantumkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj tadi 28. Kemudian dijadikan sumpah. Ya, kalau dijadikan sumpah berarti mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Surat Al-Fajr ayat 2 walayalin ashr. Kemudian hadis tadi Imam At-Tabarani itu afdalu ayyamid dunya. Jadi hari paling mulia, paling utama di dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ini tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan tersebut itu diamalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi sangat luar biasa. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini, karena hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya,
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bikin syarah ataupun penjelasan hadis yang ada di Sahih Bukhari. Makanya judul kitabnya Fathul Bari bi Syarhi Sahih Bukhari. Kitab Fathul Bari, ya, kitab ini mensyarah hadis Sahih Bukhari. Di antara yang disarah itu tadi, mamin ayamin al-amalu sonifiha akhabu ilallah min hadhil ayamil asad. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan tersebut itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi keistimewaannya apa sih sebenarnya? Di samping disebutkan di dalam Al-Qur'an ada keistimewaan, dijadikan sumpah ada keistimewaan, di hadis ada keistimewaan. Itu sebenarnya keistimewaan yang paling unggul itu apa gitu? Keistimewaan yang paling tinggi itu apa sebenarnya? Beliau menyebutkan walladzi yadhhar anna sababa fi imtiyazi asri dzulhijjah, yang menjadi penyebab kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu imtiyaz, istimewa ya. Kenapa 10 hari pertama itu menjadi istimewa bulan Dzulhijjah ini? Limakan istimai ummahatil ibadati fihi, karena ibadah-ibadah induk, ibadah-ibadah besar itu hanya terkumpul di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tidak terkumpul di bulan-bulan yang lain ataupun di hari-hari yang lain. Yang terkumpul yang dimaksud apa? Beliau menyebutkan minimal ada 4, dan beliau mengakhiri dengan walayata'atta min ghairihi bisyai. Dan terkumpulnya ibadah-ibadah induk itu tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya, di tanggal-tanggal yang lainnya, tidak. Hanya ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan besar itu apa? Yang pertama adalah wajib sholat. Yang pertama adalah sholat. Meskipun ada ulama yang menyebutkan sholat ini adalah sholat secara umum. Artinya tadi kita habis melaksanakan sholat Isya. Sholat Isya yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan di bulan lalu misalnya gitu ya, masih di bulan Dzulqa'dah misalnya, itu lebih afdol ya, lebih banyak pahalanya sholat Isya tadi, meskipun sama-sama dapat pahala. Tapi ketika sholat Isya itu dijalankan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan. Begitu juga sholat sunnahnya ya, sholat sunnah tahajud tanding wingi pas dinahat, berarti dinahat kan orang melebu 1 Dzulhijjah ya. Jadi sholat tahajud tanding wingi karena sholat tahajud mau bengi gitu ya, lebih afdal sholat tahajud tadi malam karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah gitu. Tapi ada ulama yang menjelaskan ini adalah khusus, bukan kayak sholat wajib. Sholat wajib mah setiap hari, tidak di tanggal 10 pertama bulan Dzulhijjah pun ya kita melaksanakan itu. Begitu juga sholat tahajud. Tapi sholatnya ini khusus. Sholat khusus ini apa? Sholat khusus ini adalah sholat Idul Adha. Kenapa ini disebut dengan ibadah besar? Ya, yang pertama sejarah ya, tinjauan sejarah. Jadi sejarah rentetan ibadah haji, kurban, termasuk ya sholat Idul Adha itu rentetan ibadah siapa sih dulu? Sejarahnya siapa dulu? Sejarahnya adalah Nabi Ibrahim. Satu-satunya nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang kita disuruh untuk menteladaninya, disuruh untuk mengikuti jejaknya itu selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Jadi makanya kalau yang uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti ada di ayat lain Nabi Ibrahim juga disebut dengan uswatun hasanah. Karena sejarahnya itu dilakukan orang-orang besar. Julukan Nabi Ibrahim itu apa julukannya? Bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Jadi bapaknya para nabi, kenapa disebut bapaknya para nabi? Ya karena Nabi Ibrahim itu keturunan-keturunannya, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Jadi yang banyak menurunkan nabi, ya baik menurunkan 2 anak juga kan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ya ke bawah-bawahnya itu juga nabi semua. Sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut dengan apa? Abul Anbiya. Julukan yang lain itu apa? Nabi Ibrahim julukan yang lain selain itu.
Khalilullah, kekasih Allah. Terus apa lagi? Ini lagi bahas korban ini, itu secara itu. Apa lagi? Pertama Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang kedua Khalilullah. Terus apa lagi? Nabi Ulul Azmi. Tahu orang Ulul Azmi? Apa Ulul Azmi apa? Ya. Intinya apa namanya, Nabi Ulul Azmi adalah nabi yang diberi ujian lebih berat dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Meskipun bukan hanya Nabi Ibrahim, kita tahu kan ya. Jadi apa namanya, kepengen punya anak itu aja ya Allah, nunggu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak langsung dikabulkan itu, tidak langsung dikabulkan. Tapi setelah apa? Setelah 80 tahun baru. Jangan dulu dibahas apa namanya umurnya berapa ya. Umur dulu itu ratusan, kadang malah 1000 tahun. Ya nom aja. Ya, nasi nom lah ya. Nasi nom belum. Habis itu diberi apa namanya, diberi anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ismail. Lah masih kecil, yuk ada ujian lagi, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menempatkan anaknya dan istrinya di padang pasir. Ini titah Allah. Disuruh ditaruh di, habis itu ditinggal itu. Ya yang nanti sejarah ada sumur Zam-Zam itu kan karena itu. Sejarah Sa'i ya, lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah kan. Ya, ibunda siapa? Ibunda Hajar ya. Ya, Siti Hajar itu kan nyari air mana-mana. Oh, malah kana nang kono jejeki kayak ya. Jadi sejarah itu Sa'i ibadah haji lah ya itu sejarahnya. Jadi jangan dilihat hukum sholat Idul Fitrinya yang hanya sunnah, bukan wajib, itu ibadah besar, ibadahnya Khalilullah, ibadahnya Abul Anbiya, begitu ya. Ibadahnya bapaknya para nabi, ibadahnya Ulul Azmi. Ujiannya beliau sangat luar biasa, bukan hanya ujian beliau, ujian istrinya dan anaknya. Ketika apa namanya disuruh ke padang pasir kan, suruh ditinggal, nanti diantar ditinggal ya, bekal ya sekedarnya mungkin untuk sehari 2 hari. 1 hari 2 hari habis itu ya udah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal nggak ada pepohonan, nggak ada air. Ujiannya kan sangat luar biasa. Nah habis itu ujian itu sudah selesai ya, Nabi Ismail sudah ya mungkin belasan tahun lagi APKPK lagi ya, terus malah dapat wahyu lagi. Ini arafil manami anni adzbahuka. Boleh disembelih jari. Nah itulah nanti sejarah kurban. Jadi jangan dilihat salat Idul Adha itu kok ibadah besar gitu, kok ibadah besar. Sejarahnya itu ya sangat luar biasa ya. Ya karena Nabi Ibrahim belum nikah, belum anu aja sudah Nabi Ibrahim kecil kan, bisa itu dipancung, dibakar api kan begitu. Jadi luar biasa. Kita nggak dapat ujian itu kan, ujian ekonomi semending wis anu ya. saya wis ngah apa maning kan. Oke, sudah. Kemudian selain alasan itu, ya kenapa sholat Idul Adha itu ibadah besar, selain sejarah gitu ya, itu karena dicantumkan di dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, ayat 2 berarti ya. Surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli, dan sholatlah. Sholat apa ini yang disuruh? Ya, fasholli sholatal id. Yang dimaksud adalah sholat id. Idnya apa? Idul Adha apa Idul Fitri? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Idul Adha, ada yang mengatakan Idul Adha plus Idul Fitri. Tapi ulama lebih mengunggulkan sholat Idul Adha. Alasannya apa? Karena potongan ayat berikutnya wanhar, dan berkorbanlah. Sholat id habis itu berkorbanlah, nyembelih. Itu kira-kira sholat Idul Adha apa Idul Fitri? Sholat Idul Fitri baru orang nyembelih ayam wis wingi.
begitu kan? Ini berarti apa namanya sangat luar biasa. Ibadah yang kedua adalah puasa. Wasyamu, puasa. Saya nggak akan menjelaskan yang umum ya. Ada ulama yang menjelaskan umum. Ini ya puasa secara umum. Puasa Senin, Kamis nang tanggal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya lebih gede daripada Senin Kamis nang bulan liyane. Tapi ada yang mengatakan ini puasa khusus, puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, meskipun bukan tepat 10 tapi 9. Nah bisa tanggal 1 sampai tanggal 9 dina Senin nanding wingi tekan dina Selasa ngesuk. Nek enggak bisa 2 hari, tadi siang, tadi pagi, tanggal 8, besok tanggal 9. Kalau tanggal 8 berarti puasa tarwiyah namanya. Kemudian kalau tanggal 9 puasa Arafah. Nek ora rong dina, ora sangang dina ya rong dina, ora rong dina sedina. Ya sebenarnya orang ya apa-apa jane puasa sunnah, tapi kok kehilangan keutamaan yang sangat luar biasa. Karena puasa Arafah anune ganjarannya apa? Iming-imingnya apa? Bisa menghapuskan dosa-dosa kita 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Ini bukan melegalkan kita untuk berbuat maksiat apa yang ngarepe lho wis kampung iki orang-orang maksiat, bukan seperti itu. Tahun lho. Eman kan. Ya sing barangan dhewe ngorong, tekan mau orong, esuk niat puasa. Sing badane Rebo, sing badane Kemis ya. Ah ya. Tapi kayaknya iki wajah-wajah Rebo kabeh kayaknya. Wajah Rebo kabeh. Nyong Kemis kon dadi imam bae lah ya wis. Wis Rebo bae nyong Rebo ya. Ora usah bahas biaya. Oke, kemudian yang ketiga ibadah besarnya itu juga ibadah besar itu. Ya, ibadah besar. Meskipun hukumnya sunnah. Dilihat dari pahalanya. Gede banget. Jadi luar biasa. 2 tahun loh ya. 2 tahun dewek. Angger unggal tahun dewek bisa puasa Arafah kan ya. Ya kayaknya mlebu surga ya malah kepenak kayaknya. Ya senajan kadang mungkin diobong di sedina rong dina kayak gitu. Tapi ya mongko ya moga-moga sih ajar. Tapi kok kayaknya rai-raine dewek. Moga-moga ora. Jadi setiap tahun harus dia. Ya. Eman-eman banget eman-eman. Kadang dewek ajak kurang dalam hukum medok ya kadang orang wajib iki ya ora apa-apa sih ora dosa tapi kayaknya kok nggak orang puasa kok menganggap dewek kayak ora dosa kayaknya gitu. Itu iya kali. Kecuali sing anak udur sakit atau ibu-ibu haid nifas beda urusan. Terus apa? Terus yang ketiga adalah sedekah. Sedekah nanti ada yang mengatakan sedekah ya umum, ya sedekah ya infak 1 juta di hari ini ya karo dina haten minggu ini ya beda senajan nominalnya pada sejuta tapi karena sedekah di 10 hari pertama ya. Tapi ada yang mengatakan sedekah ini khusus. Apa yang dimaksud sedekah? Ini kurban. Kenapa kurban itu disebut sedekah? Ya pancen sedekah gede-gedean. Wedhus dewek, tuku dewek. Tapi begitu disembelih dewek runjut sepertelon. 2/3 disedekahkan. Meskipun istilahnya agak berbeda ya. Nek sepertelone sedekah nggo fakir, sing sepertelone hadiah nggo sing sugih-sugih. Tapi intinya gitu ya. Sing bisa, sing duwe lapangan rezeki korban. Sing ora sih ora. Sing ora. Kayak ibadah gede kayak. Wis pirake? Telu apa? Iki salat Idul Adha. Diniatkan salat Idul Adha. Ibu-ibu misalnya wis niat salat Idul Adha kok haid mangkat bae maring lapangan. Oke? Mangkat bae maring
lapangan pancen kon mangkat arep geet arep nifas apa termasuk bocah-bocah cilik nasi bayi nasi apa kon mangkat tapi yang penting nak aja sholat untuk dianggap bid'ah malah gimana mangkat bae maring lapangan siar ya. Oke, kemudian apa? Nomor 2, pasarofa ngasuk. Kemudian korban sing bisa korban. Ora korban sing asline korban sapi apa jenenge? Wedhus. Nyembelih ayam ngger duwe. Tapi udah bernilai korban. Ya. Gua ya enggak ada lain. Rata yang nyembelih sapi ya. Kurang ya bocah. Kemudian terakhir haji. Salat Idul Adha, puasa Arafah, kurban, haji anane nang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Orang mana lihat. Salat Idul Adha kan bulan Syawal. Kurban apa? Puasa Arafah apa ora bulan Syawal. Haji? Yo ora. Jadi pancen khusus memang. Luar biasa. Anggap dhewek kurang mampu haji. Berarti ya amalan-amalan pengganti pahala haji. Untuk pengganti haji, tapi pengganti pahala haji. Ngranu apa rane? Ngganti haji sih malah nyong jajal haji nyong wis ki. Pahala bukan pahala haji ya. Haji. Apa diantaranya adalah sholat isyraq atau sholat syuruk. Para sanu lah ya ora dibahas ini insyaallah wis mudeng lah sholat syuruk. Sholat syuruk anggar bulan puasa iki misale ya ora kudu bulan puasa sih. Sing penting ora patihan kegiatan nang ngomah berarti habis sholat subuh, ora ana pengajian ya maca Quran, tekan mlebu srengenge bar kuwi sholat niku iki. Sholat isyraq karane. Sholat syuruk, sholat ketika meledaking srengenge bar meledaking srengenge. Nah itu. Meledaking srengenge kan berarti jam 6-an lah sekitar. Hah? Oh jam 16 ya sekitar gue. Ya. Gue pengganti pahala haji malah dan umroh. Ya, tamah ya malah sempurna. Angger ora kaya gue birrul walidain. Sing nasi duwe wong tua birrul walidain. Nang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, nona katok komprang wis seneng banget ta. Ramane itu nona katok komprangnya anu tak jak toko siwil. Rokok apa anu nes itu yang rokok anu sikit ta wis ora. Buntil Jan pokoke sing disenengi wong tuane apa. Birrul walidain itu juga termasuk pahalanya nanti pengganti haji. Luar biasa, pengganti pahala haji. Kan gawe kan adur haji ya. Dia 4 ini anulah dia duit jago sumbelah ya. Adune ramane nek dewek. Dewek ini ramane. Angger ora jago ngingodak toko men Mas Tunggul. Ya tuku ayam siji-siji. Nyong lagi ora promosi ora nggol. Nah, kita bahas apa namanya? Problematika seputar fikih kurban. Nek problematika berarti apa? Masalah yang sering ditanyakan. Ya, berarti definisi ora keutamaan ora sing barang kemien nah ya. Corona rekaman ini ya. Oke, guys. Ora usah mau dibuka-buka ngotak share. Senajan urung apa. Siki bahas problematika hukum ya, terkait hukum. Yang pertama hukum asal kurban kira-kira apa sih? Hukum asal kurban apa? Para ulama sudah sepakat bahwa kurban itu disyariatkan. Tapi kan disyariatkan, diperintahkan, itu kan implikasi hukumnya ada 2. Perintah wajib apa perintah sunnah?
Karena kan dalilnya apa? Fasholli lirabbika wanhar, dan berkorbanlah. Itu kan kata kerja gitu. Maksudnya kata perintah. Kata perintah nang ayat-ayat liane kan rata-rata wajib. Waqimus shalah atau atu zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Berarti sholat 5 waktu wajib. Zakat wis memenuhi syarat wajib. Lagi ya ada baik perintah wajib ora? Wajib. Wajib. Mayoritas ulama selain mazhab Hanafi mengatakan sunnah muakkadah. Sekeprime anak perintah sing liyane hukumnya wajib, tapi ini dia malah disimpulkan sunnah oleh jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Berarti mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Alasannya ada beberapa hadis. Ya, alasannya ada beberapa hadis. Ya, hadis yang pertama. Ya, kenapa nang kono ana perintah tapi kok hukumnya kok sunnah udah wajib? Karena digandengkan dengan hadis. Jadi Al-Qur'an dan hadis kudu disandingna kabeh. Ya. Di antaranya adalah idza dakhalatul asru, jika kita telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang di antara kalian mau berkorban. Nih, dilihat mau. Jadi ibadah kok dikaitkan dengan kemauan seseorang, berarti hukumnya bukan wajib. Maksudnya sing gelem kan korban, sing ora gelem ya ora apa-apa. Kalau ibadah kok disandarkan ke kemauan orang, ya berarti sunnah, berarti udah wajib utuh. Analisa ulama seperti itu. Nang kono anak aroda itu kok kepengen. Barang siapa yang barang siapa sudah masuk jika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian mau berkorban. Mangkene malah jika salah satu dari kalian, salah satu paling baik. Jadi kan hukumnya sunnah, udah wajib. Jadi perintah tapi hukumnya sunnah. Ada hadis yang jelas-jelas lagi nih. Salatun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawu. Ada 3 amalan yang bagi saya, bagi Nabi Muhammad SAW, faraid wajib. Ada 3 amalan yang hukumnya bagi Rasulullah wajib, wa hunna lakum tatawu. Dan bagi kalian, bagi umat, ya umat Nabi Muhammad termasuk kita, tatawu, hukumnya sunnah. Jadi wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Apa itu? Al-witru wan nahru wa sholatud duha. Yang pertama sholat witir, yang kedua korban, yang ketiga adalah sholat duha. Wis genah iki kan. Senajan nganggo perintah tapi kan ada hadis yang lain. Oke, mulanya aja ana hadis disimpulno, ana hadis ini simpulno. Kabeh dikumpulna dhisik. Bene tuh simpulno. Ben sing nyimpulno ya para ulama dedawat. Saya menyimpulkan. Tapi tetap ada yang mengatakan wajib, yaitu mazhab Hanafi. Bukan hanya menggunakan kata perintah ya wanhar dan berkorbanlah, tapi ada hadis yang lain. Ya. Hadis ini nih, mangkana lahu sah, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, dua-dua telakeh lah ya. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, walam yudhohi, tapi ora gelem korban, fala yakroban namusolana, maka janganlah mendekati masjidku. Anak ancaman ya, anak ancaman berarti ya wajib ki, berarti ki perintah tapi anak ancaman bagi yang tidak gitu. Oh berarti apa? Berarti wajib berarti. Ini mazhab Hanafi. Artinya dua-duanya itu mempunyai hadis semua. Memiliki argumentasi Al-Qur'an dan hadis. Jadi tetap kita hormati orang lain yang beda pendapat, itu harus dihormati. Oke. Meskipun mazhab Hanafi wajibnya itu ada syarat. Angger wajib yang ora duit keprimen. Ayo. Tetap wajib. Nah, iya kan ada syaratnya berarti kan? Nah, kene syaratnya ya. Syara itu wujubin fil fil udhiyah. Jadi syarat wajib ini bagi mazhab Hanafi ya, yang mengatakan korban itu wajib. Yang pertama beragama Islam, surat 2 bahas. Nomor 2, hurriyah, merdeka.
Dheweke kudu budak. Lha seneng kene perbudakan suranana lah. Pembantu tuh budak. Kemudian yang ketiga adalah iqomah. Iqomah itu tidak sedang melaksanakan perjalanan, melakukan perjalanan ora. Dheweke kira lengkong nang Limbangan, iki kan ora melakukan perjalanan adoh maring Jakarta maring ndi kan. Pertama apa? Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga tidak sedang melakukan perjalanan, yang keempat adalah hina, duit, sugih, maksudnya duit. Oke, kemudian yang keempat lima adalah balih berakal. Balih itu berarti dewasa, kemudian berakal ya orang gemblung. Syaratnya itu, semua syarat di kita itu ada lah intinya. Kecuali iki, sugih. Nah, ya kan? Ya sebenarnya angger ora duit ya wajib kan, aman kan sebenarnya. Dua pendapat itu bisa di semua sebenarnya, bisa kita terima semua. Ngaku ora duit apa. Oh, gue beda urusan. Sudah ya. Yang kedua, meskipun hukum asal kurban itu diperselisihkan, ada mengatakan sunnah dan ada mengatakan wajib. Kalau kita mengikuti mayoritas ulama yang mengatakan sunnah. Kurban kiai ini kurban sunnah. Tapi ada kurban yang hukumnya wajib. Yang ini disepakati oleh para ulama. Berarti udah sendiri gue. Berarti